Kami terhubung saudara dengan Lalu Wahyu Effendi, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Mataram. Pak Wahyu, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang, Mbak Puspa. Ya, jadi Pak Wahyu, proses pemadaman dan juga pencarian korban seperti apa sampai dengan saat ini, Pak? Baik, kami dapat sampaikan terkait dengan MT Justin yang mengalami kebakaran. Jadi dari tim kami sudah menggerakkan kapal untuk melaksanakan evakuasi. Namun karena posisi kapal masih terbakar dan kami sudah koordinasikan dengan pihak Pelindo dan KSOP dan pihak Pertamina, di mana dari pihak Pelindo sudah menggerakkan satu unit takbut Samudra 02 dari Lembar ke lokasi kapal terbakar. Kapan diperkirakan sampai tiba itu, Pak? Untuk informasi, kapal takbut bergerak dari Lembar, estimasi tiba ke lokasi kejadian kurang lebih 3 jam. 3 jam? Jadi diperkirakan pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah akan tiba di lokasi kejadian. Oke. Pak, terkait dengan 3 orang, tadi kami melalui sambungan telepon dengan pihak Pertamina menyebut ada 3 orang ABK yang masih belum ditemukan. Bagaimana proses pencariannya dan kondisi mereka itu seperti apa, Pak? Baik, untuk 3 orang kami belum berani memastikan apakah korban yang ada di kapal. Yang jelas kami saat ini belum berani mendekat karena api masih menyala di kapal tersebut. Oke. Yang jelas kami tetap berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan pihak Pelindo dan KSOP Lembar untuk saat ini pemadaman. Artinya belum diketahui juga pasti apakah 3 korban ini masih di atas kapal atau tidak, begitu Pak? Betul, kami masih mencari info, dapat informasi dari Pak JM, dari PJM Pertamina, informasi ketiga ABK itu posisi masih di kapal. Masih di kapal. Untuk kondisinya kami belum mengetahui, Bu. Oke, belum bisa dipastikan. Pak Wahyu, informasi yang Anda dapatkan di sana, ini yang terbakar di seluruh sisi kapal, Pak? Di sisi depan, Bu, di depan haluan. Di depan haluan. Posisi jangkar kapal. Baik, di sisi haluan. Dan apa kesulitannya, Pak, untuk bisa naik ke atas kapal? Untuk tingkat kesulitan karena api belum bisa terpadamkan, jadi personel kami tidak berani naik ke kapal. Takutnya yang kita khawatirkan adalah terjadinya ledakan. Baik, Pak Wahyu, saya ingin konfirmasi ke Anda, benar kami mendapatkan informasi soal data dari 3 orang yang hilang ini atas nama Diki Abdul Aziz, atas nama Sukirman, dan juga atas nama Dani Maulana. Benar seperti itu, Pak? Betul, betul. Untuk saat ini betul, Bu. Betul, seperti itu ya. Dan saat ini kan api masih begitu besar di sana, artinya tadi Anda sebutkan bahwa tim juga belum berani diturunkan. Jadi apa yang dilakukan saat ini? Untuk saat ini posisi tim kami ada di lokasi kejadian untuk melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Intinya kapal kami tidak berani mendekat ke kapal karena posisi kapal masih terbakar. Nanti kalau sudah dari takbut Samudra 02 sudah di lokasi, setelah melaksanakan pemadaman, baru ada proses pendinginan, baru tim kami naik ke kapal. Oke. Pak Wahyu, kalau dari sisi cuaca, bagaimana cuaca di sana, termasuk juga angin dan arus? Ya, untuk cuaca saat ini berawan, untuk tinggi gelombang 1, sampai dengan 2 meter, arus ke arah selatan. Arus ini juga menjadi penghalang, Pak, untuk bisa mendekat ke arah kapal ataupun proses pemadaman di sana? Untuk saat ini harus tidak jadi kendala karena takbut kami yang kami hasil koordinasi dengan pihak Pelindo masih perjalanan dari Lembar menuju ke lokasi kapal kebakar yang di Ampenan. Baik, Pak Wahyu, ada 14 yang sudah berhasil dievakuasi. Kondisi mereka secara fisik dan psikisnya seperti apa, Pak? Oke, untuk ABK yang sudah terevakuasi dalam kondisi selamat sudah ada di Pertamina 14 orang. Kondisi kesehatannya, Pak? Untuk kesehatan sudah dicek pihak medis. Alhamdulillah semua ABK dalam kondisi aman, Bu.
Oke, tidak ada yang mengalami luka berat misalnya? Tidak ada, tidak ada. Ya, ataukah ada yang masih harus menjalani perawatan, rawat jalan dan lain sebagainya? Untuk saat ini tidak ada, yang 14 ada di Pertamina semua. Oke, tidak ada yang harus dirawat ya Pak ya? Betul, betul. Maupun luka? Ya, betul. Baik, Pak, nanti skenario untuk proses pemadaman dan pencarian itu gambarannya akan seperti apa Pak? Ya, untuk skenario rencana nanti setibanya kapal Tugboat Samudra 02 melaksanakan pemadaman. Setelah itu melihat situasi dan kondisi, apakah kondisi kapal yang terbakar ini benar-benar aman, baru kami melaksanakan proses evakuasi. Pak Wahyu, kalau tadi Anda sebutkan bahwa kapal yang akan melakukan proses pemadaman itu mungkin baru akan tiba di sana pukul 21 waktu Indonesia Tengah, ada jarak yang begitu lama ya Pak. Saat ini tidak ada, atau mungkin Anda lihat atau Anda hasil koordinasi, tidak ada upaya sementara untuk memadamkan api di sana misalnya? Untuk saat ini, jenis kapal yang melaksanakan untuk penyemprotan ini yang terbatas di lokasi kejadian, Bu. Makanya yang ada di Lembar itu ada tugboat yang istilahnya kapal yang bisa untuk melaksanakan pemadaman. Oke, artinya di area depo itu memang tidak tersedia kapal yang sewaktu-waktu bisa ditarik untuk melakukan pemadaman jika terjadi hal seperti ini? Betul, betul, Bu. Tidak ada kapal yang di seputaran wilayah Ampenan ini yang kapal yang ukuran besar atau yang memiliki hidran untuk melaksanakan penyemprotan. Oke. Jadi sekarang ini berarti proses pemadaman itu tidak bisa dilakukan ya Pak? Saat ini menunggu kapal tugboat yang dari Lembar, Bu, Tugboat Samudra 02. Hanya berfokus untuk menunggu saja dulu sementara ya Pak? Iya, betul, Bu. Dari pantauan dari pantai Pak, dari pantai Ampenan itu api masih besar dan asap masih tebal ya Pak? Kalau kami lihat dari pesisir pantai itu asap masih cukup tebal. Baik, Pak Wahyu, Pak Lalu Wahyu Effendi, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Mataram. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi. Kita berharap bisa segera padam, segera juga proses pencarian terhadap 3 ABK kapal tanker ini dilakukan dan bisa ditemukan segera. Terima kasih Pak Wahyu, sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak Puspa. Ya, saudara, sekali lagi ini adalah gambar yang kami dapatkan atau visual yang kami dapatkan terkait dengan kapal tanker pengangkut BBM milik Pertamina yang terbakar di pantai Ampenan, Mataram, NTB, saudara. Sampai dengan saat ini proses pencarian atau proses pemadaman masih akan terus coba untuk dilakukan. Sementara itu ada 3 korban yang masih belum ditemukan sampai dengan saat ini. Ada 17 orang yang sudah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.